menjadi pertanyaan yang sangat penting ya. Pak, masih saja hak-hak dari teman-teman perangkat desa ini masih tertunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses selalu, sehat selalu buat teman-teman di seluruh penjuru negeri. Hari ini saya tadi habis ziarah ke makam orang tua karena aduh, perih banget ini. Beberapa minggu kita sempat tidak ziarah ke makam. Jadi bagaimana mengingat leluhur, mengingat orang tua yang sudah tidak ada, kita berkirim doa. Karena salah satu amal yang tidak akan pernah putus adalah doa dari anak-anaknya. Oke, buat teman-teman yang di rumah yang baru sakit atau sedang ada permasalahan, semoga segera disembuhkan, segera ditemukan solusi dalam setiap permasalahannya. Kali ini kita akan membahas masalah penghasilan tetap perangkat desa setelah terbitnya PP nomor 11 tahun 2019. Karena seperti kita ketahui, sejak terbitnya PP nomor 11 tahun 2019 itu, penghasilan tetap perangkat desa disetarakan dengan PNS golongan 2A dengan masa kerja 0 tahun. Nah, yang akan jadi pembahasan kali ini adalah sejauh mana penerapan PP nomor 11 tahun 2019 ini di seluruh Indonesia. Apakah semua kabupaten sudah melaksanakan amanah dari PP ini? Ataukah masih banyak yang belum melaksanakan? Ini akan coba kita kupas. Karena menarik, pembahasan terkait masalah siltap ini akan selalu menjadi menarik. Oke, jangan lupa untuk rekan-rekan yang baru saja bergabung di channel saya untuk tekan tombol like, subscribe, komen, dan share di media sosial punya rekan-rekan semua. Nanti kita bahas lebih detail terkait dengan pelaksanaan implementasi dari PP nomor 11 tahun 2019 ini. Tetap stay di channel Pak Warto Sendeso. Jangan lupa tetap semangat, tetap kuat. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Yang penting ikhlas, tabah, dan tawakal. Tetap salam dari perantauan. Kita mau pulang dulu ke posko. Setelah dari makam, nanti pembahasan akan kita lanjutkan di posko.
Alhamdulillah kita sudah sampai di posko tempat saya stay selama ini, tempat pengabdian ke masyarakat, tempat kita bekerja. Oh iya, Masya Allah, saya lupa tadi. Jadi gini, tadi sebenarnya saya mau ke makam itu sekalian mau mengantar SK warga peduli AIDS yang diminta oleh Bu Bidan. Maaf ya Bu Bidan ya, benar-benar minta maaf. Itu sebenarnya sudah diminta Kamis kemarin. Tadi ada revisi untuk anggota warga pedulinya, jadi kita perbaiki. Rencana sebenarnya mau saya antar, karena saya sudah janji siang ini akan saya antar ke puskesmas. Berhubung pikiran dan hati sedang tidak sinkron dan kacau, makanya jadi lupa. Tapi tidak apa-apa, nanti kita kontak di kita. Oke, jadi masalah siltap ya tadi ya. Seperti kita ketahui, Silatnas PPDI kedua tahun 2019, tepatnya 14 Januari 2019 yang di Istora Gelora Istora Senayan Jakarta itu akhirnya menjadi satu apa ya, di pinggir jalan, bloknya di pinggir jalan seperti biasanya. Jadi di Silatnas 141 PPDI itu menjadi satu semacam momen Presiden untuk menerbitkan peraturan mengenai pengaturan penghasilan tetap bagi perangkat desa. Jika sebelum ada PP, penghasilan tetap perangkat desa itu biasanya akan disesuaikan dengan upah minimum regional di daerah masing-masing. Contohnya kalau di tempat saya di Wonogiri, Kabupaten Jawa Tengah, itu sebelum terbit PP nomor 11, itu penghasilan tetap yang kita terima tiap bulan itu 1.750.000, karena UMR di Wonogiri itu sekitar 1,6. Mohon dikoreksi ya nanti kalau salah. Jadi ada sedikit selisih kenaikan di atas upah minimum regional. Ada juga daerah yang itu lebih sudah tinggi untuk penghasilan tetapnya, seperti di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bangli, daerah Bali lainnya itu sudah tinggi karena PAD mereka juga tinggi. Nah, siltap dari perangkat desa sebelum terbitnya PP tersebut itu merujuk pada PAD kabupaten yang diterima. Jadi semakin tinggi PAD-nya tentu penghasilan tetap yang diterima perangkat desa di wilayah itu juga akan tinggi. Nah, kembali lagi ke masalah siltap setelah PP nomor 11. Seperti ketahui, PP 11 nomor 11 tahun 2019 itu mengatur seperti berikut ini. Sementara itu ada yang lewat dulu. Sementara itu, setelah terbitnya PP nomor 11 tahun 2019, penghasilan tetap perangkat desa di Wonogiri itu menyesuaikan. Mulai tahun 2020, 1 tahun setelah terbitnya PP nomor 11 tersebut,
Kita yang di Wonogiri menerima per bulan itu 2.050.000 rupiah tiap bulan. Ini sedikit lebih tinggi daripada peraturan di PP Tres itu sendiri. Bagi daerah-daerah, bagi kepala daerah yang itu bisa dikatakan bijaksana, tentu akan segera menyelesaikan peraturan. Bentar, capek. Pakai tangan kiri sedikit capek ini, makanya ganti tangan kanan biar enak. kurang olahraga sih. Sebenarnya di kantor desa saya itu ada lapangan badminton, namplek. Tapi saya kurang suka, lebih senang renang olahraganya. Menjadi pertanyaan yang sangat penting ya. Kenapa masih saja hak-hak dari teman-teman perangkat desa ini masih tertunda? Sementara seperti kita ketahui, banyak tugas-tugas perbantuan dari dinas-dinas, dari kementerian, itu yang semua dikerjakan oleh perangkat desa. Tidak aneh kalau kemudian ada perangkat desa yang itu bisa aplikasi, kemudian menjadi tumpuan kinerja buat teman-temannya. Apalagi kalau di desa itu non sewu agak rodo-rodo sepuh untuk perangkatnya. Yang bisa komputer, yang bisa aplikasi pasti tugasnya akan menjadi double akan berlipat. Sementara pendapatannya akan sama seperti dengan perangkat desa yang tidak bisa menggunakan aplikasi. Mohon maaf. Dan ini kan satu hal yang sangat ironis, apalagi di masa pandemi ini. Capek lagi, ganti. Plotnya santai ya, plotnya santai. Apalagi di masa pandemi kemarin, perangkat desa ini laksana Superman. Bagaimana tidak? Kita banyak melakukan tugas-tugas mulai dari pendataan, isolasi mandiri, terus kemudian kita data perantauan yang mudik. Banyaklah tugas-tugas yang dikerjakan perangkat desa sampai dengan pemulasaran jenazah warga yang terdampak COVID. Sementara pendapatan kita sudah bisa dikatakan pas-pasan, belum lagi turunnya tidak bisa setiap sebulan, perekonomian yang sedang sulit. Ini semakin membuat beban pikiran perangkat desa itu menjadi bertambah. Bukannya kita berpikir soal materi ya, tapi ini wajar lah, realistis lah. Kita sudah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Di satu sisi kewajiban ini sudah terlaksana, tapi hak kita masih tertunda. Kami turut prihatin bagi teman-teman di wilayah-wilayah yang masih mengalami hal semacam itu. Masih beruntung mungkin bagi teman-teman di Pulau Jawa yang mendapatkan pengelolaan atas tanah benggok. Mungkin bisa untuk mengurangi beban hidup. Tapi jangan salah, kebutuhan hidup perangkat desa dengan pengelolaan tanah benggok pun juga berlipat. Apalagi kalau di musim hajatan, perangkat desa mau nggak mau, kalau warganya punya hajat pasti akan datang. Sumbangan, nyumbang, usum wong mantu. Kalau di Jawa usum wong mantu, mesti tetap tekon, tetap ngamplok. Istilahnya kebutuhan sosial itu akan bertambah juga. Ditambah lagi yang sedikit ironi, kita tidak boleh mendapatkan bantuan pemerintah bagi warga terdampak COVID. Pertanyaannya, apakah perangkat desa itu kebal terhadap COVID?
Apakah perangkat desa tidak terdampak oleh COVID? Pasti juga terdampak. Bahkan ada beberapa rekan perangkat desa yang gugur dalam penanganan COVID-19 ini. Doanya yang terbaik buat teman-teman yang mendahului kita karena wabah pandemi COVID-19. Semoga amal pahala rekan-rekan menjadikan pahala tersendiri di alam sana. Amin. Satu lagi yang lebih ironi, masalah tunjangan hari raya atau THR. Secara resmi, pemerintah tidak menyediakan THR untuk perangkat desa. Padahal kebutuhan di hari raya itu tambah banyak. Kembali lagi perangkat desa harus bersabar, harus mirip, harus mengencangkan lebih erat lagi ikat pinggangnya. Tapi pertanyaannya, apakah semua kepala daerah akan menerapkan aturan di PP itu setelah PP itu terbit? Ini yang menjadi kendala di beberapa daerah. Kemarin di Kementerian Dalam Negeri dan di kantor staf presiden itu diungkapkan di wilayah Sumatera, khususnya di Jambi, itu ada daerah yang siltapnya masih di bawah regulasi, di bawah aturan yang disebut PP tersebut. Mohon ditambahi jika ada yang daerah yang masih belum menerapkan PP nomor 11 tahun 2019. Ini akan kita sampaikan melalui surat kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri agar dapat ditindaklanjuti. Jadi itu tadi seputar permasalahan-permasalahan yang muncul pasca terbitnya regulasi tentang penghasilan tetap perangkat desa yang diatur melalui PP nomor 11 tahun 2019. Jadi niat pemerintah yang baik dengan mengatur regulasi tersebut ternyata masih ada kekurangan di penerapannya di daerah. Kami berharap dengan adanya uraian tadi dapat membuat pemerintah kabupaten lebih bijak lagi bagaimana mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kewajiban dalam hal pembayaran penghasilan tetap bagi rekan-rekan perangkat desa di wilayah yang belum melaksanakan PP tersebut. Dari pinggir Jalan Raya Wonogiri Ponorogo kilometer 21, saya Arif Gunawan, admin Pawartos Desa, menyampaikan terima kasih. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungannya, selalu diberikan kesehatan, diberikan kemurahan rezeki, dan selalu tabah tawakal, selalu beristighfar. Jika ada permasalahan pasti tetap ada solusinya. Salam dari perantauan. Hah? Enak ora? Kompor.